Why you always in the mood? Mess around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything looks better with a view. Why you always in Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Mardianto dari Global Institute Sistem Informasi Komputer dan Accounting angkatan 2020. Sekarang saya akan melanjutkan dari pemrograman dictionary part pertama. Sekarang kita akan mengerjakan soal dictionary part kedua. Berikut soal dan cara pengerjaannya. Jadi di sini akan kita mengerjakan nomor 1 dari part 2. Pertama-tama kita baca dulu soalnya. Nah, di sini harus melanjutkan glossary dari part 1 di nomor 3. Nah, di sini kita harus mengoperasikannya dengan cara looping, bukan dengan print biasa. Kemudian minta ditambahkan 5 lagi istilah-istilah dalam pemrograman. Ya, pertama kita buat dulu tugas minggu 11 part 2. Kemudian kita berikan nomor. Kita copy aja dari glossary yang ada, kemudian kita pindahkan. Setelah itu kita print dulu dengan cara looping. Looping berarti kita menggunakan for, dan di sini setelah for kita harus memberi nama untuk key dan value-nya. Nah, di sini saya hanya menggunakan kata yang sama saja, key dan value. Artinya setiap nama-nama dari istilah pemrograman itu berarti dia ada di posisi key, dan value itu artinya adalah istilahnya atau arti-arti dari nama-nama di pemrograman. Menggunakan in glossary item. Kemudian kita print menggunakan f-string dan /n agar tampilannya rapi. Kita gunakan key, panggil key-nya. Berarti kita posisinya di atas itu namanya, di bawah adalah artinya. Kita f-string lagi, kita panggil value-nya. Oke, kita coba print. Ya, tampilannya seperti ini, rapi. Sama dengan cara print, hanya bedanya di sini kita menggunakan cara looping. Nah, sekarang kita ingin menambahkan 5 istilah baru. Saya sudah memilikinya, sudah saya catat. Kita copy saja satu persatu. Jangan lupa diberikan tanda koma. Kita tulis lagi glossary lagi untuk menambahkan lagi. Jadi nanti di posisi terakhir if itu di bawahnya adalah variabel. Nah, ini value. Kemudian glossary lagi yang ketiga.
identifier. Terlalu panjang istilahnya, kita rapikan saja. Nah, di sini yang ingin ditunjukkan adalah bagaimana kita cara melooping di dictionary. Ya, kita singkat saja atau dirapikan. Yang keempat ada objek. Kita copy istilahnya. Glossary lagi, kita tambahkan yang terakhir, ada token. Oke, kita rapikan lagi. Nah, setelah tambahkan seperti ini, kita akan mencoba ngeprintnya dengan cara biasa dulu, kemudian bawahnya kita akan print dengan cara looping. Ini kita print dulu glossary, ini print biasa. Kita panggil semua key dan value-nya. Kemudian kita menggunakan menggunakan looping untuk merapikan tampilannya. Ada key, ada value, glossary, item. Itu kita print sama seperti di atas cara ngeprintnya agar tampilannya terlihat rapi. Kita panggil key dan value-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, itu yang di atas adalah tampilan biasa, print biasa, kemudian yang di bawah adalah tampilan setelah di looping. Jadi itu cara pengerjaan dari soal pertama. Setelah mengerjakan soal pertama, ya, sekarang kita akan mengerjakan nomor 2 dari tugas minggu 11 part 2. Di sini kita harus menggunakan membuat reverse dictionary dengan nama reverse, di mana di situ ada nama sungai dan nama negara. Oke, langsung aja kita buat. Nama reverse, kemudian di dalam reverse itu terdapat key-nya itu sungainya dan value-nya itu negara. Ini ada sungai Nil di Mesir, ada sungai Kapuas di Indonesia,
Kemudian saya tambahkan lagi ada Amazon di Brazil. Terus di print menggunakan looping. Menggunakan looping. Ada sungai, ada negara. In reverse dot item. Oke, ikutin tadi yang di soal itu harus menggunakan kata-kata. Ke sungai, kita panggil nama sungai, maka semua key yang nama sungai itu akan muncul. Run truck, sebut nama negaranya, kita panggil. Oke, setelah itu kita coba print. Oh, ada yang salah, ternyata kurang koma. Ini harus diperhatikan satu persatu. Cukup sensitif pemrograman ini. Ya, ini sudah tampil. Setiap negara dan nama sungainya berawal dengan huruf besar, itu dikarenakan kita menggunakan metode getTitle. Dan tadi soal keduanya itu meminta untuk melooping yang bagian sungainya saja. Nah, karena sungai ini adanya posisinya di case, maka diganti yang tadinya item kita ganti dengan key. Maka sungai artinya itu sungai menampung data yang ada key, yang ada di key pada dictionary reverse. Nah, begitupun yang terakhir kita menggunakan menampilkan negaranya saja. Nah, karena negara itu posisinya ada di value, kita ganti jadi values. Artinya negara menampung semua data values yang ada di dictionary reverse. Nah, itu dia cara mengerjakan soal nomor 2 di part 2. Ya, sekarang kita sampai ke nomor 3. Nomor terakhir dari part 2. Nah, di sini gunakan kode favorit language yang sudah ada pada materi. Ya, kita ambil kode favorit language-nya. Sini menampung ada nama orang dan language itu bahasa pemrograman yang mereka sukai. Di situ ada Jane, ada Sarah, Edward, ada Phil dengan nama-nama kesukaannya, nama-nama pemrograman yang mereka sukai. Kita rapikan terlebih dahulu. Tambahin satu aja ya, tambahin satu lagi buatan kita sendiri, itu Yulia. Dia saya beri si aja sih. Nah, di situ kita akan membuat data orang yang mengikuti atau polling. Jadi dalam data polling itu ada nama-nama orang yang memang di situ artinya mereka itu sudah mengikuti polling. Dalam data polling ini adalah nama orang yang sudah mengikuti polling. Sini saya pilih 3 nama di atas, Jane, Sarah, dan Edward.
Oke, setelah itu sama menggunakan for atau looping, kita looping name in favorite, artinya name ini mengambil data dari favorite language, hanya key-nya saja. Semua data key yang itu masuk ke dalam variabel name. Ini kita gunakan if untuk memilih kalimat nama-nama orang yang ada di data polling. If name in polling artinya itu semua data nama yang ada di dalam polling. Maka ketika nama itu ada di dalam polling, yang tampil adalah ini, hello. Kita panggil namanya. Kita ucapkan terima kasih karena mereka sudah mengikuti polling. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan orang yang tidak mengikuti polling? Ada 2 orang kan yang tidak ada di data polling itu. Cukup kita buat else saja. Else itu artinya akan tampil ketika kondisinya tidak sesuai dengan if atau berlawanan dengan if. Nah, di sini kita panggil aja langsung nama orangnya. Nah, ya, name ini. Ya, jadi else itu artinya nama yang tidak ada di data polling, tapi namanya ada di data favorite language, karena name itu dia mengambil data dari favorite language. Nah, di sini kita kasih perintah bahwasanya mereka harus segera mengikuti polling. Dan sudah seperti ini, kita coba print. Ya, ada kesalahan di situ, bisa dilihat salahnya di mana dari kata favorite languages. Kita cek favorite languages sama tidak dengan variabel yang ada di atas pertama kali kita tulis. Nah, di situ sepertinya kita temukan kesalahan. Di sana tidak menggunakan u. Kita print lagi. Nah, itu dia tampilannya. Jadi ada 3 orang yang kita panggil namanya karena telah mengikuti polling, dan ada 2 orang yang belum mengikuti polling. Maka kita berikan perintah untuk segera mengikuti polling. Jadi begitu cara mengerjakan soal nomor 3. Dengan itu juga berarti telah selesai 3 soal di part 2. Lanjutan dari part pertama, kemudian nanti akan ada lanjutan lagi untuk part 3-nya untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. What you know about rolling down in the deep?